Teman-teman, kita mulai market update kita pagi ini ya. Kita lihat market ya, terutama untuk indeks harga saham gabungan ya kurang lebih biasa-biasa aja lah ya. Kalau target anggap aja udah tercapai ya. Tapi kalau lihat dari weekly-nya, sekali lagi trennya masih utuh ya, trennya masih utuh. Kemungkinan besar akan ada retest juga mungkin akan terjadi ya. Tetapi trennya itu masih terus bisa lanjut ya, apalagi kalau misalnya kalau dari boomingnya komoditas ya, plus nanti mungkin ada beberapa faktor yang mungkin akan mendukung atau mensupport ya pergerakan ini. Nah, kita mungkin akan lihat ada peluang untuk tembus ya. Tapi saat ini ya kita anggap ya untuk indeks harga saham gabungan ya mungkin dia akan di situ-situ saja sambil menunggu perkembangan yang lebih lanjut terutama dari suku bunga The Fed ya. Suku bunga The Fed kalau kita lihat dari Dow Jones sendiri, DJI ya. Dari Dow Jones sendiri kemarin ditutup dengan merah ya, ditutup dengan koreksi. Tetapi teman-teman lihat sendiri ya, kemarin kan kita udah sempat menganalisa kalau teknikalnya. Oke ya, jadi udah ada stopping volumenya. Kalau kita lihat dari indeksnya. Jadi kemungkinan besar ya ada peluang ini adalah bottomnya. Jadi kalaupun nanti dia koreksi ya paling dia akan retest ke bottom, kayak membentuk double bottom gitu, habis itu mulai naik lagi. Yang sekarang ditunggu oleh market itu adalah seberapa agresif mungkin yang bisa dilakukan ya oleh The Fed itu dalam hal menaikkan suku bunga. Karena kalau tidak, inflasi ini bakalan lebih liar lagi. Ya, kalau lihat dari prediksi atau lihat dari perkiraan market yang ada, ini tingkat inflasinya, kesepakatannya yang ada ya di bulan lalu, berarti kan ini bulan Maret, berarti bulan Februari yang lalu ini sudah lebih tinggi daripada sebelumnya. Yang sebelumnya itu 7,5 ya, ini akan ada di sekitar 7,9. Berarti lebih tinggi ya. Ya kan? Nah, apalagi sekarang di mana harga minyak itu sudah mencapai di atas 100 ya, sudah mencapai 117 118. Ini UK ya, kita lihat yang US punya deh, US Oil, WTI. Nah teman-teman juga lihat ya, itu sudah 114 sampai 115. Artinya apa? Gasolinnya pasti akan jauh lebih tinggi, jauh lebih mahal. Nah kalau yang namanya bensin ya, begitu bensin udah lebih mahal, apa kabar dengan ya transportasi lah dan lain sebagainya, udah pasti akan jauh lebih mahal, bener gak? Ya kita lihat gasolin itu nih, nah ini ya gasolin USD ya, ini udah naik hari ini saja ya, per hari ini itu sekitar, ini berarti tanggal 4 Maret ya update-nya ya, 7%. Kemudian kita lihat dari weekly itu naik 22,3%. Jadi kalau ini bertahan ya, bertahan berapa lama lah, 2 minggu lah, 2 minggu sampai 3 minggu saja ya. Berarti kita akan bisa melihat bahwa perkiraan kita terutama untuk inflasi US itu bisa jadi jauh lebih tinggi daripada 7,9. Dari minyak saja, dari penggunaan minyak saja. Belum kita ngomongin soal nanti barang-barang yang lain. Kenapa? Karena otomatis yang namanya logistik pasti akan naik kan. Nah, kalau logistik naik ya ujung-ujungnya ya inflasi pasti akan lebih tinggi lagi. Ini kita bilang, sekarang kita lihat ya, ini lihat aja nih yang inflasi inti. Inflasi inti kan berarti dia cuma memperhitungkan kebutuhan-kebutuhan pokok ya. Termasuk dalam hal itu adalah makanan. Nah, makanan utama mereka itu kan adalah apa, gandum kan ya. Betul ya, kalau kita kan beras nih. Kalau dia kan adalah gandum. Nah, gandumnya sendiri, komoditas gandum, mari kita lihat ya, komoditas gandum sendiri dalam 1 minggu ini sudah naik 34,7%. Ya, demand-nya sudah naik 48%. Dan itu masih akan naik terus. Kita udah bicara ini ya, bahwa gandum ini sendiri itu tidak bisa serta-merta langsung diproduksi. Di mana tiba-tiba ya, 40-60% pasokan global tiba-tiba hilang. Ya, apakah di dalam negerinya bisa mencukupi enggak? Atau dia masih melakukan import? Kalau dia bisa mencukupi kebutuhan dalam negerinya dengan produksi gandumnya mereka ya, tetap saja pembelian harga gandum mereka pasti akan ngikutin harga pasar dong. Nggak mungkin mereka melakukan, karena memang kita melihat ya di Amerika ya, untuk namanya urusan subsidi-subsidian itu agak-agak jarang ya, apalagi untuk di makanan. Jadi kalau memang gandumnya itu naik, pasti mereka akan ikutan naik. Nah, yang dikhawatirkan oleh pasar sekarang adalah gimana ya The Fed mengendalikan inflasi nih. Kalau udah ada bertubi-tubi nih, udah ada namanya
minyak, harga gasolin naik ya, kemudian harga kebutuhan pokok naik, bentar lagi kebutuhan dasar bahan baku industri juga ikut naik. Kenapa? Karena kita lihat dari logam-logam yang ada, ini kan berarti adalah kebutuhan bahan baku industri ya. Kita bisa lihat nih contoh paling nyata aja di aluminium. Aluminium sendiri itu sudah mengalami kenaikan dalam satu minggu itu 16%. Oke, ini hari ini saja sudah naik lagi 5%. Zinc, ya, zinc itu 5%. Dalam satu minggu itu 13% lebih. Nikel dalam satu minggu ini sudah naik 11%. Kan Amerika udah banyak tuh ya yang namanya mobil listrik segala macam. Nah, palladium ini memang produk utamanya si Rusia, itu sudah naik 26,9%. Teman-teman boleh cari ini palladium ini gunanya untuk apa saja, ya. Oke, nah ini kebutuhan dasar dari industri sudah pada melonjak nih, sudah pada naik, termasuk di dalamnya ini ore ya, iron ore. Ya berarti biji besi ya, biji besi saja dalam satu minggu itu sudah naik 7,4%. Ini kebutuhan-kebutuhan dasar untuk bahan baku industri, benar nggak? Termasuk minyak, kan minyak itu adalah kebutuhan dasar dari industri. Terus gas juga sama. Kalau industri itu menggunakan gas untuk melakukan pembakaran, pencairan terhadap apa namanya itu biji besi lah, apa segala macam itu ya untuk memproduksi yang lain, termasuk smelter kan. Kalau gas naik, otomatis produksi smelter ya, ongkos untuk mencairkan itu dan lain sebagainya pasti akan naik. Ya, belum lagi kita bicara mengenai yang lagi ngetren sekarang itu adalah batu bara. Ini tiba-tiba menjadi primadona loh. Yang tadinya mau dihapus, ya, yang tadinya go green, ya, tadinya ini mau kita save environment, ya. Ternyata sekarang mulai diaktifkan lagi. Dan dalam satu minggu ini sudah naik 75,2%. Ya itu kenaikan yang luar biasa ya, di mana harga pokok produksinya si pertambangan itu paling cuma 70-80 ya, anggaplah 100 US dollar lah ya. Kalau dia naik udah sampai ke 400, ini udah untungnya sampai 3 kali lipat. Ya sampai 3 kali lipat, kebayang ya bagaimana ongkang-ongkang kakinya para bos-bos tambang. Benar ya? Ya, nah kalau begitu ya otomatis fundamentalnya pasti akan nyusul dong. Nah kalau fundamental nyusul ya otomatis harganya akan naik. Tetapi kita mau bicara dulu nih ya. Ini ada kekhawatiran dari pasar bahwa kelihatannya yang masalah yang namanya energi ini, krisis energi ini kemungkinan besar akan memperberat nih inflasi yang ada. Dia akan mendongkrak yang tadinya inflasi yang sudah parah kayak US akan lebih parah lagi. Nah, cara satu-satunya ya kalau misalnya untuk moneter dia harus naikin suku bunga. Nah, kalau moneter naikin suku bunga, di pihak pemerintah yang fiskalnya dia harus mencari jalan lagi bagaimana caranya ya mereka yang terdampak terhadap kebijakan moneter yang ketat ini. Berarti harus ada gelontorin uang lagi nih. Nah, gelontorin uang, ya otomatis kan berarti membanjiri likuiditas lagi. Ini US dollar bisa menjadi semakin tidak berharga. Nah, kondisi ini akan memicu keadaan risk off. Risk off itu berarti akan menghindari yang namanya aset-aset yang beresiko. Itu mungkin di US ya, mungkin di Eropa apalagi ya, karena dia berhubungan langsung dengan krisis energi itu. Di mana kalau gas itu tiba-tiba di stop gitu, udah selesai tuh. Ya ini sekarang ternyata masih belum di stop nih. Karena apa? Karena sanksi ekonominya ternyata mengecualikan energi. Kok bisa ya? Ya, sanksi setengah-setengah gitu ya. Oke, nah habis itu kita lihat ke Indonesia. Kok inflow-nya masuk gede banget ya? Inflow masuk gede banget. Kenapa? Karena kita adalah negara dengan basis komoditas ini. Ya kalau lagi booming yang namanya commodity cycle, ya pasti mereka akan mencari kita kan. Nah, tapi jangan salah ya. Ini adalah hot money. Yang namanya komoditi ini tidak akan dibiarkan berlarut-larut di atas. Kenapa? Oke, sekarang masih ada demand-nya. Kenapa? Karena masih ada proses konsumsi, masih ada proses pemulihan ekonomi yang ada, sehingga masyarakat dunia, masyarakat global itu memang masih
masih menjalankan manufakturnya masih jalan, kita boleh katakan gitulah. Tapi kalau harganya terus naik, terus naik, terus naik, lama-lama apa? Orang mulai mencari substitusi yang lain, mulai mencari yang lebih murah, mencari yang lebih murah, mencari yang lebih murah, ya kan? Akhirnya mentok. Yang manufaktur yang tadinya udah mulai naik, udah mulai melonjak ya. PMI-nya kan udah di atas 50 terus nih, udah beberapa bulan 50 terus kan. Nah, konsumsinya akan turun. Kenapa? Harganya udah mahal banget. Ya kan? Udah mulai mahal, udah mulai mahal, udah mulai mahal. Ya sudah, gua stop konsumsi lah. Yang barang-barang yang berhubungan dengan yang tidak berhubungan dengan kebutuhan pokok, sementara gua nggak mau dulu. Jadi orang mulai ngirit nih. Ya kalau udah mulai ngirit, nah ini akan memicu terjadinya supply. Kenapa? Demand-nya udah nggak ada. Ya kan? Manufaktur udah mulai berhenti. Kenapa? Karena konsumsi masyarakat mulai di stop. Gue udah mulai mengikatkan ikat pinggang. Ya, karena apa? Inflasi. Inflasi itu kan menandakan bahwa adanya kenaikan pada barang-barang. Adanya kenaikan pada konsumsi, ya. Konsumsi sekaligus itu menaikkan harga barang. Kenapa? Karena adanya demand yang menghabiskan supply. Ya kan? Nah, supply-nya berarti harus ditambah kan, makanya dilahirlah adanya PMI. PMI itu jadi manufakturnya meningkat kan, ya di atas 50 kan ekspansi terus nih. Berarti konsumsi masyarakat udah mulai meningkat dibandingkan dengan sebelum pandemi. Tetapi di satu sisi bahayanya adalah naiknya harga bahan baku dari industri ini. Ya kalau bahan baku naik, industri ini kira-kira mau nggak? Oh oke lah, gue kan kasihan sama lu ya. Ini masih pandemi, gue nggak naikin harga deh. Ya gue rugi deh. Nggak bakalan kan? Bener nggak? Mereka bukan organisasi sosial. Kalau harga bahan baku naik, ya dia naikin harga. Pada saat harga naik, konsumsi mungkin jalan terus. Nah itu akan memicu terjadinya inflasi. Inflasi ini liar apa enggak? Tergantung bagaimana si moneter, pihak moneter berarti bank sentral, dan pihak fiskal berarti pemerintah menangani ini. Bagaimana kalau moneternya diperketat, bagaimana si pemegang kebijakan fiskal ini, pemerintah, untuk menyeimbangkan. Jadi kalau ini ketat, bagaimana caranya dia terus mensuplai ya belanja negaranya bagaimana, ya kan kayak gitu ya. Nah kalau udah lihat kayak gini ya, kita melihat beberapa indeks. Ya ini mungkin pelajaran kemarin ya waktu hari Sabtu ya. Indeks yang ada saat ini mengatakan bahwa ini dalam keadaan fear. Jadi sentimen yang ada itu banyak kan negatifnya. Sentimen-sentimen yang keluar itu pasti akan menjadi sentimen negatif. Ada satu sentimen sekecil apapun negatifnya itu akan memicu kepanikan yang terjadi. Kita bisa lihat ya, ini fear and greed index ya. Yang terjadi sekarang adalah extreme fear. Jadi pasar itu udah mulai khawatir nih. Ya, kenaikan minyak ya bentar lagi mungkin akan diikuti dengan kenaikan safe haven gold ya. Nanti kita lihat ya teknikalnya ya. Ini udah mulai khawatir nih. Bener nggak ya The Fed ini bisa mengendalikan? Karena apa? Ini udah pasti akan memicu inflasi yang luar biasa. The Fed itu punya pilihan menaikkan suku bunga secara gila-gilaan. Ya, boleh katakan gitu. Jadi bukan agresif lagi, tapi harus gila-gilaan untuk mengendalikannya. Nah, kalau dia gila-gilaan, wah ini apa nggak menghentikan momentum pertumbuhan ekonomi yang ada? Nah, mampu nggak ini ya The Fed mengimbangi ini? Kalau dia naik gila-gilaan, ya maka ekonomi berhenti. Gitu, ya. Nah, kalau dia berhenti, wah gawat dong. Pendapatan perusahaan pasti akan turun kan? Otomatis akan balik lagi ke pasar modal. Itu berarti akan menurunkan harga-harga yang ada. Kita lihat ya, indeks ini ya didukung oleh beberapa indeks. Ini adalah indeks untuk mengukur ya bullish dan bearishnya market. Nah, pertama kita mungkin bisa lihat ya stock price strength. Jadi kalau di kita itu kita sebutnya sebagai high low index. Masih ingat ya? High low index. Ini nanti teman-teman mungkin nggak dapat yang di Indonesia, tapi bentar lagi kita berharap kita bisa bikin. Ini gampang kok bikinnya. Oke? Nah, ini kita lihat ya. Jumlah saham yang, ini US market, jumlah saham yang menyentuh 52 week low itu udah banyak banget. Ya, jadi udah mulai dibawa nih semua. Oke, kemudian ada namanya market volatility. Ini fix ya, FIX ya, market volatility. Kita lihat ya, semakin banyak ya pelaku-pelaku pasar atau market maker itu mulai concern kalau ya
keadaan stock market kemungkinan akan ada decline-nya. Jadi about decline in the stock market. Jadi mereka concern ya. Makanya kalau fix hijau ya kemungkinan besar S&P 500 itu akan turun. Itu akan turun. Nah, ini udah mulai bullish. Nah, kita lihat di situ dia pakainya adalah moving average 50 harian. Nah, berarti ini sedang strong uptrend. Oke, ya. Nah, kita mulai update lagi. Satunya lagi adalah stock price breadth, ya. Ini yang kita sebut sebagai bullish percentage index BPI, ya. Kalau di kita sebutnya sebagai BPI. Ini kurang lebih BPI itu apa sih ya? Ya, BPI adalah berapa banyak sih ya saham-saham yang ada di dalam indeks itu yang mendukung pergerakan indeks itu bullish atau bearish. Ya, kalau dia bearish, kalau dia bullish berarti kan semakin banyak ya BPI indeks itu pasti akan lebih gede ya, mungkin di atas 80 segala macam, itu berarti strong bullish kan. Nah, tapi yang kita lihat di sini itu apa? Terus turun. Kalau ke atas itu kan strong, nih ke bawah itu adalah weak kan. Ya, nah yang mendukung pergerakan indeks sekarang itu paling cuma tinggal ya kurang dari 2.000 saham. Dari 20.000 lebih loh. Ya, berarti apa? Kalau lihat dari sini BPI indeksnya berapa? Kurang dari 20%. Nah, what's wrong? Apa yang bisa kita lihat dengan BPI indeks di bawah 20%? Ya, ini pelajaran kemarin, oke? Jadi teman-teman udah tahu lah ya, ini berarti dalam keadaan yang ini dirangkum nih, extreme fear. Ya, sekarang udah 17, kemarin udah 22 ya. 1 minggu yang lalu masih di 33. Ya, 1 bulan yang lalu itu masih di 38. Sekarang 17. Jadi ada sentimen senegatif apapun ya, sekecil apapun itu akan mendorong pergerakan daripada indeks. Oke ya, ini udah mulai itu ya. Kita udah mulai lihat ya marketnya akan seperti apa saat ini. Jadi market dalam keadaan fear, ya, extreme fear ya buat di US market. Sebenarnya ini juga menjadi sebuah potensi. Kita mungkin ya dalam waktu dekat ya kita mesti waspada. Tanggal 17 ini kalau tidak salah itu adalah pengumuman suku bunga The Fed. Ya, bagaimana pengumumannya? Dia naiknya cuma moderat tok ya. Paling kabarnya sih paling cuma akan naik 0,25%. Nah, itu pasti akan direspon oleh market. Kenapa? You tidak terlalu agresif. Bagaimana The Fed dengan naik 0,25% ini mau menghentikan yang namanya inflasi. Kabarnya ya, kenaikan minyak ya sekitar $10 ya kalau tidak salah, itu akan menaikkan inflasi itu sekitar 0,1 apa 0,2. Nah, dia udah naik berapa dolar tuh? Sekarang udah $100 lebih. Berarti akan naik berapa? Ya, akan naik sekitar 0,6 sampai 0,8% di inflasi. Jadi minyak itu menyumbang segitu besarnya loh ke inflasi. Jadi kebayang ya, kalau dia cuma naik 0,25, pasar pasti akan bereaksi. Oke? Ya, jadi ini teman-teman juga udah bisa mulai lihat lah ya. Nanti kalau tanggal 17 dia cuma naik 0,25, ya mungkin saja ya indeks kita akan mendapatkan ya seenggaknya advantage dari situ lah ya, keuntungan. Kenapa? Ya karena kita negara yang masih dilanda commodity cycle, booming commodity cycle. Nah, masuknya inflow asing ya ke pasar modalnya kita itu lebih ke arah untuk price in commodity cycle. Tapi jangan lupa, tadi kan kita udah bilang ya, harga komoditi yang terlalu tinggi itu membahayakan. Jadi tidak akan dibiarkan terus meninggi. Suatu saat sampai satu titik di mana manufaktur tidak sanggup lagi, maka akan ada penurunan terhadap produksi. Pada saat produksi turun berarti demand mulai nggak ada pada komoditi kan. Nah, pada saat demand mulai nggak ada, harga komoditi akan menyesuaikan diri. Ya, itu makanya kenapa kita tidak bisa melakukan investasi di saham-saham yang berhubungan dengan harga komoditi, karena fluktuasi harga komoditinya itu sangat-sangat liar, tergantung bagaimana si pasarnya dan tergantung bagaimana trennya. Ya. Oke, nah kita balik lagi ke komposit kita. Nah, kalau lihat begitu, kira-kira kita bisa konsentrasi di minggu depan ini pada sektor seperti apa? Yang pasti adalah energi, ya energi. Tapi ini bukan untuk dimasuki lagi, ya teman-teman ya. Kalau teman-teman sudah punya batu bara, tinggal hold.
Ya, tinggal kita hold saja, kita tinggal ikutin trennya, taruh trailing stop ya. Tetapi ini bukan untuk dimasuki lagi. Oke, jadi sektor ini bukan untuk dikejar. Oh, kalau misalnya ada yang mau scalping ya silakan. Tapi buat kita yang di swing dan di position, ini sudah bukan tempat untuk kita entry. Ini sudah tempat kita following the trend. Kita sudah setting namanya trailing stop di sana. Oke, nah jadi sektor mana lagi yang bisa kita lihat? Oke, nah sektor mungkin ya kita lihat ya. Saya mungkin langsung aja teman-teman tinggal cek sektor-sektor yang lain ya. Kemarin di hari Kamis kemarin kita sempat bahas yang namanya basic material. Ya, jadi ini adalah bahan baku yang digunakan untuk industri. Oke, nah berarti saham-saham yang di dalam sini ya berarti ya berhubungan dengan bahan baku lah. Ya, oke. Nah, kita lihat kalau secara teknikal untuk si sektor ini sudah dalam posisi yang break the trend. Jadi udah dari yang tadinya dia downtrend ya, kemudian dia sideways ya, ini downtrend ya, kemudian dia sideways ya, dan dia udah break. Jadi ini dari trend line ini kita bisa lihat ya, trend line ini dia sudah break. Berarti dia break the trend. Jadi udah break, sekarang dia reversal dari sebuah trend. Oke. Nah, kalau kita lihat dia reversal dari sebuah trend plus ya, di market itu sedang ada namanya commodity cycle. Nah, apa yang kita lihat di sini? Ya berarti saham-saham yang berhubungan dengan komoditas. Ya, di situ teman-teman mungkin bisa lihat dari nikel dulu ya, berarti Antam. Di situ teman-teman bisa lihat Antam. Ini mungkin akan ada di plafon nih ya, karena udah mengalami kenaikan yang lumayan. Kemarin malah kita berharap dia koreksi kan. Dia koreksi dia malah masih naik. Kenapa ya? Karena nikelnya sendiri, nikelnya sudah berapa persen ya? Nikel mana nikel? Nikelnya dalam satu minggu sudah naik 11%. Jadi wajarlah ya, wajarlah ada kenaikan pada Antam ya. Walaupun sebenarnya dia udah price in untuk 11% itu. Jadi maka dari itu kita harapkan kan, harapan kita loh ya, bukan harapan market. Ini ada koreksi. Oh. Nah, kalau udah begini, apa yang kita lihat? Kita tetap menunggu koreksi. Oke, kalau misalnya dia tidak koreksi, ini plafon nih ya, berarti kita tunggu breakout. Breakout kita ikut. Kalau dia ada koreksi, alangkah bagusnya. Jadi kita bisa retest nih ya, trendline ini kuat apa enggak. Kalau dia bisa retest ke trendline lebih baik lagi. Atau kalau dia breakout ya berarti kita tinggal ikut. Nah, beberapa komoditas yang ada di saham ini itu kan adalah emas, bauksit, terus habis itu harusnya ada perak, harusnya ada tembaga juga. Tetapi mungkin penjualan terbesarnya dia adalah di emas dan nikel ya. Emas dan nikel. Jadi kalau teman-teman lihat ya emas ya, mungkin saya sekalian bahas emas. Emas itu nih posisi untuk 52 week high atau harga tertinggi dalam satu tahunnya ada di sini 1916 ya. Nah, teman-teman bisa lihat sekarang ya, kondisinya adalah mengarah kepada risk off. Nah, risk off itu berarti mereka menghindari aset-aset beresiko, mulai pindah ke aset-aset yang tidak beresiko. Mana yang tidak beresiko? Safe haven. Pertama adalah emas. Ya, emas ini udah kondisi breakout sebelumnya. Kita udah ikutin harga emas ya. Emas ini udah breakout. Dan itu breakout bukan dari sembarang pattern. Pattern yang kita punya ini adalah ini sebuah pattern yang breakoutnya akan sangat-sangat kuat ya. Dari sini aja, ini misalnya contoh lah ya. Oh ya, ini udah ya. Ada peluang dia akan sampai ke sini nih targetnya. Mana sih? Nih, target emas itu ada sampai ke sini nih, sekitar 21.060. 2610 itu target emas. Ya, targetnya emas karena dia udah breakout dari pattern tersebut ya, dan itu pattern ya, teman-teman tahu lah ya, pattern apa itu ya. Itu pattern yang akan sangat kuat sekali untuk pergerakan naiknya. Ya, jadi kalau teman-teman mulai koleksi emas, kita udah bicara pas di sini ya. Ya, ayolah kita mulai membeli emas fisik ya. Terus habis itu di sini nggak break juga ya. Ternyata krisis krisis yang Ukraina itu membuat momentum emas itu boom. Ya. Nah, momentumnya boom ya, secara teknikal kita mulai lihat, wah. Dari ini aja, dari ukuran pattern ini teknikalnya bisa mencapai sekitar 2160 ya, 2160. Mungkin ya dia akan menguji dulu lah area 2080 ya. Sekarang mungkin akan ke sini dulu ya, ke
round numbernya di sekitar 2000 ya, dia akan menuju ke situ dulu, ini plafon. Oke. Nah, kalau emas naik berarti kan ada hubungannya sama saham-saham yang berbasis emas. Di situ mungkin kemarin waktu hari Kamis teman-teman bisa cek lagi lah ya. Ada MDKA, itu emas dan Cooper lagi, emas sama tembaga. Ada Antam, ada Archie ya. Nah, habis itu saham-saham yang lain ya teman-teman, itu kendaraan yang lain lah ya. Saya mungkin tidak akan masuk ke situ, tapi kalau teman-teman suka dengan sopir-sopir di kendaraan itu silakan ya. Tapi kalau misalnya untuk emasnya, untuk mengantisipasi pergerakan emasnya, ya saya cenderung ngambil yang sopir-sopir yang agak sopan ya. Ada emas, ada Antam, ada apa namanya, ada MDKA, ada Archie itu karena punya Peter F. Sondak ya. Terus habis itu ada satunya lagi yang kabarnya sudah diakuisisi oleh grup yang cukup sopan juga ya, BRMS. Jadi teman-teman bisa perhatikan saham-saham tersebut. Mungkin ya kalau misalnya kayak Antam ini udah naik, ya Antam ini tapi ada peluang untuk koreksi, berarti kita tungguin ya koreksinya atau dia breakout ya, oke. Kemudian kita lihat misalnya MDKA kemarin kan juga udah naik ya, udah jalan tuh ya. Waktu kita bicara di hari Kamis dia masih di sini dan dia breakout. Oke, ini udah tinggal ngelanjutin trend. Mungkin udah ketinggian juga kita kejarnya. Oke, kita lihat BRMS. BRMS ini masih ada peluang nih dia koreksi. Jadi kita masih bisa tunggu nih 164. Ya, 164 dia bisa nggak? Kenapa dia koreksi? Yang lain sedangkan yang lain naik. Karena wajar dia udah naik duluan, guys. Ini ya, dia udah naik duluan, dia udah naik segini. Antam, MDKA itu baru breakout. Bener nggak? Jadi kalau dia koreksi ya wajar. Berarti ini koreksi adalah kesempatan kita untuk melakukan mungkin cicilan atau melakukan average ya, mungkin cicilan kedua. Pasti breakout di sini teman-teman udah buy ya. Ini kan kita udah bicara juga waktu breakout di sini kan. Bahkan waktu di 164 juga kita udah bicara untuk si BRMS. Kenapa? Karena posisi BRMS itu adalah di nih ya, di posisi di fase yang nih ya. Jadi kan dia udah turun nih. Teman-teman bisa lihat nggak? Ini kan dia udah turun ya. Berarti ini fase A, B. Ini udah ke C ya. Ini udah ke C. Nah, ini harusnya dia udah mulai breakout. Breakoutnya dari mana? Ini trading range-nya itu ada di sini. Ya, coba perhatikan. Waktu itu kita mulai masih ada kesempatan untuk buy dari sini kan. Ya, waktu dia breakout trading range. Ya. Nah, next ini udah di mana? Ya, mungkin saja akan ada namanya throwbacks ya, ada namanya koreksi di sini. Ya, kemudian dia akan kembali naik. Tapi ini posisi sudah ada di fase selanjutnya. Ini BRMS ya. Jadi perhatikan untuk saham ini. Jadi dia udah tinggal lanjut doang. Sama satunya lagi adalah Archie. Ya, ini mungkin adalah pilihan terakhir kita lah. Kalau teman-teman udah punya kita lihat ya pilihannya ya, MDKA, ANTM ya, BRMS ya. Ini pilihan terakhirnya adalah Archie. Kenapa Archie pilihan terakhir? Karena dia baru IPO dan dia baru mulai breakout dari sebuah trend ya. Dia udah breakout dari sebuah trend. Terus habis itu kan ini ya, area ini buat teman-teman ya pasti tahu lah ya. Ini adalah money spot kita ya, dan dia breakout. Dia breakout dari money spot tersebut ya. Ini volumenya confirm ya. Kalau teman-teman lihat dari support resisten, ini sebenarnya ada ada resisten di 550. Peluangnya masih ada buat teman-teman masuk untuk Archie. Jadi ya kalau misalnya oke lah, anggap di bawah money spot itu kita nggak berhasil melakukan cicilan, ini kita masih ada cicilan di sekitar breakout 550. Kalau misalnya saya ngambil di 550, ini masih ada 1:5. Ini untuk Archie. Jadi ini mungkin kendaraan terakhir lah ya. Kalau yang lain nggak dapet, ini lebih murah. Oh ya udah. Ya, atau mungkin BRMS terlalu kasar permainannya karena mungkin levelnya masih di bawah 200 ya. Ya udah, teman-teman masih bisa lihat yang di saham-saham yang di level 500, yang fraksi 500 ya. Oke, itu emas. Ya. Kemudian teman-teman juga bisa lihat ya trio untuk nikelnya. Untuk nikelnya sendiri ada namanya Inco, masih ada Inco. Di situ Inco ya, nih ya, Inco masih ada peluang. Ya, ini kan plafon nih. Ini plafon ya. Dia kalau nggak breakout berarti dia ada peluang untuk melakukan retest. Setidaknya sampai ke sini dulu ya, retest ke sekitar 5.175. Jadi retest ya mulai naik.
Ya kalau teman-teman nggak mau ya, nggak mau, wah kayaknya nggak aman nih. Ya nggak aman ya, tunggu dia breakout aja 5.600. Itu aja ya, kalau bisa dia breakout ya ini stop loss teman-teman ada di situ. Tapi kalau misalnya teman-teman melakukan saya buy on pullback ya, buy on pullback ya stop lossnya di situ. Ada sebenarnya ada ini kan ada strukturnya di sini ya, strukturnya pep tek tek gitu kan. Jadi ini kita ambil struktur ini kayak kalau misalnya dia dia pullback ya teman-teman bisa ambil di kurang lebih di situ. Kalau teman-teman ini kayaknya shadow nggak terlalu kuat, ya udah ambil aja dia punya close ya, harga close ya, berarti di sekitar goceng ya masih ada di sekitar EMA 20 lebih baik lagi ya kan, lebih baik lagi ya. Jadi pilihan teman-teman adalah tunggu dia pullback atau tunggu dia breakout 5.600. Oke. Itu Inco. Kemudian ada satunya lagi TINS ya. TINS untuk Tima. Ya, Tima sendiri. Nah, ini dia udah breakout, mulai breakout plafon ya. Udah mulai breakout plafon tetapi volumenya memang nggak terlalu gede-gede banget. Kita harapin kalau dia breakout bisa volumenya segede gini. Tapi ini sebenarnya udah menandakan bahwa dia udah mulai berjalan. Udah selesai. Waktu hari Kamis kemarin kan dia masih di sini ya. Ya waktu kita bicara ya, waktu berarti ya Kamis ya. Ini kan kejadian hari Jumat ya. Ya kita bicara dia masih di sini. Apakah masih ada potensi pullback kah atau dia akan lanjut? Ya kalau dia lanjut ya mungkin di sini plafon bentuk dulu struktur ya, kemudian baru naik. Ya teman-teman perhatikan ya. Ini kita konsentrasi di basic material dulu. Ya ada cukup banyak sih, ada INKP di situ ya, INKP ingat ya, INKP masih tunggu breakout. Jadi saya hanya update aja, tunggu dia breakout. Tekim juga tunggu dia breakout. Ya, tunggu dia breakout. Jadi perhatikan, tunggu dia breakout ya. Kemudian ada INTP. Ini INTP sama yang semen-semen itu, teman-teman update ya bagaimana proses DMO-nya. DMO batubara kan harusnya ada ya mereka ya. Ini prosesnya bagaimana? Karena batubara udah naik selangit nih. Ya, DMO-nya udah jalan belum sih? Karena apa? Ya kita lihat kemarin tuh sampai dia turun ya, turun dengan volume yang gede banget. Terus habis itu ini udah mulai ada volume masuk. Nah, kelihatannya ini adalah stopping volumenya sama seperti kejadian sebelumnya. Jadi ini muncul demand, ini muncul nggak demand. Ya, kalau mau aman ya tunggu dia breakout trend line. Ya, update aja DMO-nya bagaimana. Kalau INTP begitu, harusnya SMGR juga ada peluang di sana. Ya, ini SMGR ada di buy on weakness. Ya, ada di sekitar support. Ya SMGR, tapi tetap kita perhatikan INTP aja. INTP dulu ya. Kenapa? Karena si SMGR itu belum berubah trennya. Trennya itu masih downtrend ini. Ya masih turun terus ya. Sedangkan INTP itu sudah mulai reversal dari sebuah trend. Ya bahkan kalau teman-teman lihat ya 9 buying rules-nya, ini dia udah di atas. Ya dia udah di sebuah fase di menjelang fase akhir. Ya kita bilang begitu aja lah ya, menjelang fase akhir ya, tinggal tunggu dia breakout dari sebuah trendline di situ nih. Ya, trendline yang ini dia breakout baru kita ikut. Ya, kemudian saya cuman update aja ya, ISSP itu juga sudah break ya. Ya, sudah break ya. Kalau teman-teman yang konservatif harusnya juga udah dapet ya, break dari sini ya juga sudah dapet. Harapannya moga-moga nanti dia ada pullback ke sini terus ini ya, selalu ada harapan kan ya. Ya artinya jangan dikejar. Kalau dia lanjut ya sudah biarin aja. Target kita kan udah di sekitar 506 nih. 506 ya. Tunggu dia breakout dari 500 itu baru kita ikut. Nggak masalah kok. Jangan jangan mengejar. Ya saya tahu ini kemarin kita juga udah sempat bahas ya. Ini memang sebuah perilaku. Ya, di mana harga udah melonjak, semua orang berkerumun di sana. Ya, teorinya udah dapet nih. Ceritanya udah ada dasarnya. Kalau ngomong begitu, kalau yang kemarin-kemarin kan, wah lu ngomong cuma berdasarkan pengalaman, ternyata ada teorinya ya. Oke, nah kenapa kita nggak kejar di sini? Teman-teman coba bayangkan ya, ini 458 kalau teman-teman HK ya, stop loss teman-teman di mana? Di sini jauh banget, bisa jadi di 420, betul nggak? Ya ini posisinya ini ke sini ya, ini pasti udah nggak match ya, ratio-nya pasti sudah lebih mungkin risknya lebih gede, tetapi
rewardnya mungkin lebih gede daripada risk-nya, tetapi tidak seimbang. Tidak, kita butuhnya adalah minimal risk reward 1:2 kan. Kalau teman-teman HK ya sebenarnya sayang gitu loh. Ya, resikonya gede. Walaupun oke, nanti dia ternyata capai situ. Ya selamat aja. Kebetulan selamat. Bagaimana kalau misalnya dia tiba-tiba pullback ke sini? Ya dari 458 dia pullback cuma retest ke 434. Teman-teman pasti langsung, waduh, gua salah masuk nih. Teman pasti akan di stop loss. Kalau stop loss ya, terus habis stop loss apa yang terjadi? Dia sampai ke 434 terus dia naik lagi. Ya kan sayang kan? Jadi akhirnya orang-orang selalu beranggapan bahwa wah stop lossnya nggak berfungsi. Ngapain gua stop loss? Setelah gua stop loss ya dia naik. Ya kenapa ya? Karena you mengejar sesuatu yang tidak di area-area kunci. Area-area yang kata Ibu Cindy itu area-area penting gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman lihat ini kan yang disebut sebagai area kuncinya kita 434 ya. Teman-teman nggak beli di buy on pullback ya berarti buy on breakout dong. Nah, kalau tiba-tiba HK di sini apa yang terjadi? Ya, kalau dia pullback ke sini ya stop loss teman-teman pasti akan dibikin agak-agak dekat kan biar risk reward ratio-nya bagus. Bener nggak? Ya. Nah, begitu dia kena stop loss ternyata dia cuma retest ke strukturnya. Habis itu naik lagi. Nah, you menyalakan stop loss-nya. Ya, kita akhirnya menyalakan risk management-nya. Ngapain sih bikin-bikin risk management? Ya, nggak berfungsi orang udah kena stop loss terus habis itu dia naik lagi. Ya, makanya akhirnya orang-orang beranggapan bahwa oh iya, nggak usah dibikin stop loss. Hold aja. Ya, kenapa? Karena anggapan umum di dalam trading itu kan kurang lebih seperti itu. Dan ya, saya udah mulai berpikir itu wajar karena memang sifatnya manusia kan. Perilakunya kurang lebih seperti itu, di mana semua orang bilang ini hold aja. Sebuah saham kalau lu hold ya, dia walaupun dia jelek, sejelek apapun nanti dia akan mantul. Ya lu tunggu aja. Tapi mereka lupa, ya sekali lagi ya saya harus katakan mereka lupa. Kalau kalau kita ambil stop loss, modal itu balik. Ya ini sama halnya dengan analogi. Gini ya, senjata ini ditembak atau enggak? Kalau teman-teman tembak, terus habis itu mungkin nyangkut di sebuah tempat lah ya, dan dia mungkin ya pelurunya masih nempel di situ, masih bisa dipakai. Apa yang teman-teman lakukan? Teman-teman cabut dong, masukin lagi. Ya mungkin peluru nggak bisa kayak gitu ya, tetapi maksudnya teman-teman ngerti lah ya. Jadi ada peluang kalau misalnya musuh datang, kita masih punya senjata untuk kita tembak. Nah, sama halnya dengan trading. Kalau teman-teman melakukan stop loss kalau beli di posisi yang benar ya, bukan posisi yang dikejar kemana-mana ya. Kita melakukan stop loss, pelurunya balik ke kita. Ya, nah begitu ada kesempatan, kita bisa tembak. Nah, bayangkan kalau teman-teman hold nih ya, saham itu ya, kerugian itu, terus habis itu apa? Dia akan terus lanjut sampai 4 tahun kemudian misalnya, baru teman-teman cuan di situ. Tapi bayangkan dalam 4 tahun itu ada berapa banyak kesempatan yang teman-teman hilangkan. Ya, dan bisa jadi dalam 4 tahun itu keuntungan yang kalau kita ambil dari kesempatan 4 tahun itu lebih gede daripada kita hold sampai 4 tahun. Betul nggak? Ya, jadi makanya dari itu dicatat ya, dengan adanya catatan you bisa melakukan koreksi. Kita bisa melakukan evaluasi, kita bisa melakukan review. Benar nggak ya kata-kata orang itu? Ya benar nggak ya kenapa semua trader-trader profesional berkata bahwa kalau udah tidak sesuai dengan opini, pasar sudah tidak setuju dengan opini, kita kabur cepet-cepet. Ya karena kalau bertahan di situ ya nggak ada gunanya. Oke, jadi teman-teman ini ya basic material. Ini saya lebih baik tidak terlalu panjang ya, panjang banget soalnya. Ya, nah yang kedua mungkin teman-teman bisa lihat adalah di satunya lagi adalah di industri ya, industri. Jadi ini mungkin teman-teman kalau misalnya lihat dari sebentar ya, nih dari teknikalnya ya. Nah, ini ada peluang dia break atau ada peluang dia koreksi dulu. Ya, kalau dia koreksi berarti dia ada koreksi sampai ke sini. Nah, pada saat misalnya ya nanti teman-teman tinggal tinggal update aja. Kalau sektor ini koreksi ke sini ya. Nah, teman-teman berarti akan melihat ada saham-saham di dalam sektor ini juga akan koreksi. Nah, koreksi itu bisa nggak menjadi momentum kita untuk buy on pullback?
Ya, atau kalau dia breakout ya berarti dia akan lanjutin trend. Ya, nah ada beberapa saham yang mungkin teman-teman bisa perhatikan di sektor industri. Saya agak cepat aja karena ini udah sempat kita bahas. Salah satunya ICE. Ya, dia udah ada di sekitar support. Ini pullbacknya udah selesai belum? Kalau sektornya pullback berarti dia mungkin aja akan ada pullback sampai ke 5.450. Dia udah berubah trend nih sebenarnya. Kenapa ya? Karena dia udah break dari trend line. Berarti dia sebenarnya untuk tinggal melanjutkan trend top. Ya, SI. Habis itu ini mungkin ada satu kendaraan yang agak-agak jarang kita bicara ya, namanya INDX ya. INDX ini udah breakout. Ini udah breakout. Kemudian kita tunggu apa? Moga-moga dia ada koreksi. Ya, tapi ini perhatikan loh ya. Kenapa? Sopirnya pasti macam-macam. Apalagi kalau teman-teman belum mengenal sopirnya, ya kenal dulu ya. Mungkin ini akan berjalan cukup liar. Ya, cukup cepat dan lain sebagainya karena harganya juga masih di sekitar itu ya. Tapi ya makanya teman-teman tinggal perhatikan karakternya. Kalau saya tidak terlalu agresif ya mungkin saya coba menghindari. Tapi kalau misalnya oke, nah udah coba. Ya kenapa? Karena dari volume-volumenya kita tahu bahwa di sini udah ada market makernya. Ya, oke. Nih saya nggak bahas terlalu banyak ya. INDX. Terus habis itu karena ada kesempatan di penambangan ini ya. Jadi mungkin ada peningkatan pada kontrak-kontrak mereka ya di batubara terutama. Jadi ada peluang juga di saham-saham yang berhubungan dengan alat-alat berat. Ini teman-teman bisa lihat ya. Ini Cobex ya. Saya dari yang jelek dulu. Ini Cobex itu masih dalam keadaan sideways nih, dalam keadaan sideways. Tetapi saat dalam keadaan sideways, kita lihat ya. Ya, ini dalam keadaan sideways. Berarti apa? Ada koleksi di situ. Ada yang koleksi loh. Ya, ini hanya mengatakan seperti itu ya. Moga-moga tidak banyak yang mendengar ya. Jadi ada yang mengkoleksi saham ini nih. Nah, kita tinggal tunggu apa? Ya, teman-teman kalau misalnya konservatif tunggu dia breakout, teman-teman agresif tunggu dia balik lagi ke area-area demand ini. Oke, jangan bahas terlalu banyak nanti akhirnya mereka keluar ya. Nah, ini hal yang sama dengan si market leadernya UNTR. Kalau UNTR kan udah tinggal teman-teman hold ya. Target juga udah capai, ini tinggal kalau dia break dari 27.000 lanjutkan trend ini udah pasti akan lanjut. Kenapa? Salah satu pemicu kenapa UNTR akan lanjut karena UNTR juga punya emas, punya tambang emas selain alat-alat berat. Ya, dia punya tambang emasnya loh. Oke? Jadi kalau emas ada peluang, UNTR pun akan lanjut. Nah, buat teman-teman mungkin belum punya UNTR, ini ada kesempatan buat teman-teman koleksi. Yang sudah punya, ingat hold. Ya, ingat hold. Kemarin itu ada Bu Polen masih simpan UNTR. Ya, jadi ini tinggal hold. Ya, oke? Jadi moga-moga ya nanti teman-teman juga ini ya belajar juga ya bagaimana kita menghold ya pada saat ini dia udah sampai atas. Bu Polen kalau nggak salah ambil di sini ya. Ya, terus turun di sini ya. Nah, habis itu dia naik. Nah, prosesnya coba bayangkan. Itu pasti deg-degan ya. Aduh, ini jalan apa enggak ya. Kenapa? Karena belinya belum pada saat dia benar-benar breakout kan, belum benar-benar confirm breakout. Ya, tapi ini udah tinggal hold aja ya. Oke. Terus habis itu kita mungkin lihat ada beberapa saham kayak misalnya ini yang udah naik lah BMM, ini udah tinggal ngelanjutin trend. Target kita di sekitar ini juga udah dikit lagi capai ya di sekitar 2000. Kemudian AMFG ya. Ini cuma mention aja ya. Nah, ini AMFG teman-teman juga bisa perhatikan nih 5270 ya. Saham ini mungkin nggak terlalu liquid banget. Ya, oh malah sudah jual ya. Oke, ya udah yang penting cuan ya Bu ya. Ya, AMFG, cuma ini nggak tahu liquid banget. Jadi ya teman-teman perhatikan lah ya. Jadi dua sektor. Pertama adalah basic material, kedua adalah sektor yang berhubungan dengan industrial. Jadi sektor itu teman-teman cek ya, dia akan pullback dulu. Nah, pada saat dia pullback, kita lihat ada kesempatan nggak untuk saham-saham pilihan kita di sektor tersebut. Baik, teman-teman ya. Jadi teman-teman perhatikan ya. Di market kita saat ini ya memang inflow banyak sekali ke kita, tapi lebih ke arah untuk price in saham-saham komoditas ya. Jadi coba cek ya shifting psikologinya. Ini inflow asing itu adalah hot money ya. Hot money ini berarti kapanpun dia bisa menguap. Ya, kapanpun dia bisa menguap dan harga komoditas ini juga tidak bisa di langit terus.
Ya, ada waktunya di mana mereka akan melakukan koreksi. Dan koreksi harga-harga komoditas itu bukanlah koreksi yang kayak keong ya, turunnya pelan-pelan, enggak. Dia koreksi selalu akan cukup drastis. Kenapa? Karena ada intervensi biasanya di situ. Apalagi kayak misalnya minyak ya. Minyak itu ada intervensi dari namanya OPEC ya. Apa kemarin juga udah ada berita soal pelepasan cadangan minyak oleh Jepang. Itu berarti sekian berapa ya? Cuman untuk mengganggu ya bagaimana pergerakan dari si minyak itu sendiri. Yang pasti adalah kalau konflik Ukraina dan Rusia ini terus berkepanjangan, kita melihat ada peluang untuk mengarah ke sesuatu yang lebih serius. Nah, moga-moga ya, moga-moga tidak terlalu sampai dikhawatirkan sampai seperti yang kita khawatirkan lah ya. Kita cuma bersiap-siap saja ya, karena memang sebelum kejadian konflik Ukraina dan Rusia ini, kita sebenarnya juga sudah mengarah kepada hal-hal yang berurusan dengan fear itu kan, karena ada kenaikan suku bunga The Fed, kemungkinan besar akan agresif The Fed-nya. Tetapi konflik Ukraina dan Rusia ini menjadi akseleratornya. Ya, apakah ini nanti akan mempercepat ya keadaan yang tidak kita inginkan ya. Nah, tetapi selama technical kita, arah kita masih menunjukkan bahwa ini masih sesuai dengan trading plan kita, ya kita ikut. Peluang untuk target konstruksi kalau saat ini sih kelihatannya kayaknya belum ya. Kayaknya belum, jadi kita masih menunggu aja. Waktunya, momentumnya ya. Arahnya sih mungkin memang udah di arah-arah sekitar support ya. Directionnya udah di support. Kita tinggal menunggu sentimennya aja. Momentumnya, boomnya itu kapan. Ya, boomnya begitu boom ya ini mungkin akan terjadi. Karena saya lihat yang misalnya kayak sektor properti udah mulai ada di sekitar support lagi. Infrastruktur juga mungkin udah di sekitar support lagi ya. Nah, jadi kita tinggal menunggu aja sebenarnya momentumnya. Anginnya itu ya sekarang kan masih di energi nih, masih hot ya. Terus habis itu di basic material baru mulai hot ya. Kemudian di industrial ini ada hotnya ya kan. Nah, ini tunggu aja dia selesai ya. Dia udah mulai akan ada rotasi ke sektor yang lain. Ya kita tunggu aja. Jadi bersabar aja menunggu hal itu. Oke? Oke teman-teman, saya pikir cukup ya untuk hari ini ya. Semoga market update kita ya bisa cukup memberikan insight buat teman-teman ya. Jangan lupa lakukan persiapan, lakukan ya analisa, research kembali sesuaikan dengan karakter kita. Masih ingat ya teori kemarin ya, 2 perilaku. Jangan sampai kita berperilaku seperti kerumunan atau hanya mempercayai kata orang lain ya, termasuk kata saya. Jadi sesuaikan dengan karakter teman-teman ya. Dan jangan lupa ya, sesuaikan juga dengan apa yang market katakan kepada kita. Jangan termakan oleh persepsi kita sendiri. Ya, jadi ini kita udah dapat dasarnya lah ya. Jadi udah nggak ngomong kosong lah ya. Oke. Thank you teman-teman. Sampai ketemu lagi nanti di hari Selasa ya untuk market review. Oke. Selamat happy weekend ya. Ya, tetap sehat ya. Thank you semua. God bless ya.